warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Budian. Karena tugas Budian ada 3, saya akan menjelaskannya satu persatu. Di dalam tugas Budian, kita disuruh mengerjakan 3 coding. Yang coding pertama yaitu adalah perpustakaan dan fotokopi, karena pemilihannya adalah ganjil dan genap. Karena ada disuruh pilih ganjil dan genap karena absen saya termasuk ganjil, maka saya akan menggarap yang ganjil. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, saya ingin membuat sebuah program yang dapat menentukan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh peminjam buku. Apabila peminjam mengembalikan buku lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda sebanyak 10.000 dikali jumlah hari berlebihnya. Maka setiap hari kita akan kalikan 1.000. Maka untuk codingannya adalah program penentukan denda peminjaman buku. Yang pertama, kita input data terlebih dahulu. Pertama, kita tulis hari pinjam, integer, input, lalu kita tulis masukkan jumlah hari pinjaman buku. Kita menuliskan integer karena integer adalah bilangan yang bulat. Lalu kita akan menuliskan logika perhitungan denda. If itu artinya jika. Lalu kita tulis hari pinjam 7 terlambat sama dengan hari pinjam minus 7. Untuk dendanya kita sama dengan terlambat dikali 1.000, karena setiap hari keterlambatan kita akan kalikan dengan 1.000. Maka kita menuliskan else. Else itu artinya selain itu atau jika tidak. Kita tuliskan denda sama dengan 0. Untuk output hasil, kita tuliskan print jumlah denda yang harus dibayar. Rupiah sama denda. Oke. Lalu untuk outputnya, kita akan masukkan jumlah hari pinjaman buku, kita akan tulis 9. Maka jumlah denda yang harus dibayarkan adalah 2.000, karena setiap keterlambatan nanti akan dikalikan 1.000. Jika kita peminjaman buku 10 hari, maka denda yang akan kita bayar adalah 3.000. Lalu jika kita meminjam buku selama 8 hari, maka kita akan membayar denda 1.000. Oke. Lalu kita akan lanjut pada tugas yang kedua. Tugas kedua adalah voucher, potongan, dan diskon. Karena saya absen 17, maka saya mendapatkan tugas yang dari 1 sampai 18 itu, yang dari pertanyaannya menyatakan saya ingin membuat sebuah program yang dapat menentukan voucher potongan berdasarkan waktu belanja. Jika customer belanja di jam 7 sampai jam 9, maka dapat potongan voucher senilai 20.000 dan gratis ongkir. Sedangkan selain di jam tersebut, customer hanya mendapatkan voucher gratis. Maka yang perlu kita ketahui dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, jika kita belanja di jam 7 sampai jam 9, kita akan mendapatkan voucher gratis ongkir dan 20.000. Tapi jika kita belanja di luar jam tersebut, maka kita hanya mendapatkan voucher gratis ongkir saja. Untuk codingannya, kita tulis seperti ini. Kita menentukan voucher, potongan, dan diskon. Pertama kita input dulu jam belanja. Dengan integer, input masukkan jam belanja 0 sampai 23, yaitu kita yang maksudnya itu kita butuh waktu jam yang ditentukan ketika kita belanja di sana. Lalu seperti biasa yang saya kasih tahu, integer adalah
sebuah bilangan bulat. Lalu untuk logika pemberian voucher, if 7 jam sampai jam 9. If itu jika ya guys, astagfirullah. If itu 7 ya, if itu ya 7 sampai jam 9, maka kita tulis print Anda mendapatkan voucher Rp 20.000 dan gratis ongkir. Else dan else print Anda hanya mendapatkan voucher gratis ongkir. Itu yang kita buat dua pernyataan. Yang pertama buat mendapatkan voucher gratis ongkir 20.000, dan yang kedua hanya mendapatkan voucher gratis ongkir saja. Kalau kita output kan, masukkan belanja dari jam 0 sampai jam 23. Karena jam 23 itu jam 11-an kalau nggak salah ya. Kita coba tuliskan jam 8. Maka Anda mendapatkan voucher Rp 20.000 dan gratis ongkir. Karena itu masuk ke dalam pernyataan tadi yang pertama, yaitu ketika kita belanja di jam 7 sampai jam 9, kita akan mendapatkan voucher 20.000 dan gratis ongkir. Karena kita masuk karena kita belanja pada jam 8. Karena kita belanja jam 8. Karena kita belanja jam 8. Kecuali jika kita belanja jam 11 atau jam 10, maka kita hanya mendapatkan voucher gratis ongkir saja. Oke. Lalu lanjut tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga adalah ini tentang anggota guild. Karena saya duduk di barisan kiri, maka saya akan menjawab tugas yang bagian untuk kiri ya. Dari pertanyaannya, jika rata-rata level anggota guild di atas 50 dan jumlah anggota aktif lebih dari 50, peringkat S. Jika rata-rata level anggota guild antara 30 sampai 50 dan jumlah anggota aktif lebih dari 30, peringkat A. Jika tidak memenuhi syarat apapun, peringkat C. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah jika rata-rata level anggota guild di atas 50 dan anggota aktif lebih 50, intinya semuanya lebih dari 50, maka peringkat S. Lalu jika rata-rata anggota guild antara 30 sampai 50 dan jumlah anggota aktif lebih dari 30, peringkat A. Lalu jika tidak memenuhi standar apapun dari kedua tersebut, maka peringkat C. Oke, untuk codingannya kita kasih ini. Ya, kita tuliskan program menentukan peringkat guild. Pertama kita input data, rata level integer, input masukkan rata-rata level anggota guild. Lalu jumlah anggota integer, input masukkan jumlah anggota aktif. Pertama yang untuk nomor 4 kita nanti untuk nomor 4 itu, untuk nomor 4 adalah masukkan rata-rata level anggota guild. Yang nomor 5 jumlah anggota aktif. Lalu logika if majemuk, rata-rata level 50 di atas 50 dan jumlah anggota di atas 50, peringkat S. Kita tulis seperti itu. Lalu elif dalam Python, elif adalah singkatan dari else if dan digunakan untuk memeriksa serangkaian kondisi secara berurutan. Oke. Lalu kita tuliskan elif 30 di bawah 30 ya. Rata-rata level di bawah 50 dan jumlah anggota di atas 30, peringkat A. Else seperti yang saya jelaskan tadi. Peringkat
sama dengan C. Lalu untuk output hasil kita tulis print peringkat guild adalah lalu koma peringkat. Oke. Kita outputkan. Lalu kita outputkan. Yang pertama yang kita ketahui dari teks tersebut pertama adalah masukkan rata-rata level anggota guild. Kita tulis 10. Ya, lalu lalu muncul teks lagi, masukkan jumlah anggota aktif sampai dengan 10. Saya tulis 10. Maka peringkat guild adalah C. Karena nilai 10 jumlah 10 tadi tidak memenuhi kedua standar tadi, yaitu S sama A. Keduanya tidak berstandar, kecuali jika rata-rata level anggota guild saya tulis 60 dan jumlah anggota aktif saya tulis 60, maka peringkat guildnya adalah S. Lalu jika saya menuliskan yang 10 tadi, maka peringkat guildnya adalah C. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.